Selamat datang di skytech.id. Bersama saya Dimas. Kali ini kita kedatangan laptop 2-in-1 dari Lenovo. Nah, laptop ini sendiri tentunya juga udah memakai prosesor generasi 11 atau Tiger Lake. Penasaran apa laptopnya? Jangan kemana-mana, tetap di skytech.id. Ini adalah Lenovo IdeaPad Flex 5i dengan spesifikasi menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 11 dengan SKU lengkap 1165G7. RAM yang digunakan pada laptop ini adalah 16GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Untuk storage-nya memakai 512GB SSD PCIe NVMe. Dan untuk grafik card yang digunakan pada laptop ini adalah Intel Iris Xe. Ini menandakan bahwa laptop ini hanya mempunyai VGA integrate saja. Dalam satu paket pembelian, laptop ini sudah include dengan Microsoft Office Home Student 2019, satu buah stylus pen, serta 2 tahun garansi dan 1 tahun garansi accidental damage protection. Flex 5 sendiri ini terbagi menjadi beberapa SKU dengan harga start mulai 6 jutaan. Dan untuk seri yang kita review kali ini itu berkisar di harga 16 jutaan. Bahan dari laptop ini sendiri masih sama dengan seri Flex sebelumnya yang memakai Intel generasi 10. Di Intel generasi 11 ini, Lenovo tetap memakai bahan metal untuk bagian cover dan polikarbonat untuk bagian dalamnya. Nah, dimensi dari laptop ini sendiri adalah 28 x 17 cm dengan ketebalan 1,7 cm dan berat sekitar 1,5 kg. Untuk desainnya pun tidak ada perbedaan dengan seri sebelumnya. Terdapat aksen Lenovo yang ada di sebelah kanan atas dan bagian kanan bawah di pampresnya. Layarnya sendiri berukuran 14 inch Full HD IPS dengan tingkat kecerahan 250 nits dan 45% NTSC Color Guard Mode. Bezelnya dibuat tipis untuk bagian atas, kanan, dan kiri. Untuk di bagian bawah dibuat sedikit lebih lebar. Terdapat pula speaker yang menghadap ke atas yang berada di kanan dan kiri keyboard. Di bagian atas layar terdapat webcam dengan resolusi XD 720 pixel dengan privacy shutter yang sudah dapat mendukung kebutuhan daring kalian. Untuk keyboardnya sendiri tak usah diragukan, Lenovo adalah salah satu brand dengan keyboard paling nyaman untuk mengetik versi saya. Key travel yang pas dan jarak antar keynya sangat enak untuk digunakan mengetik dalam waktu yang cukup lama. Keyboardnya pun sudah didukung fitur backlight dengan 2 level pengaturan kecerahan. Untuk touchpadnya dibuat center terhadap spasi, jadi tidak akan mengganggu kalian saat digunakan untuk mengetik. Dan tentunya touchpad ini juga sudah support dengan Windows Precision Driver. Beralih ke sebelah kanan, Lenovo menyematkan fingerprint untuk menunjang sistem keamanan kalian. Kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kiri terdapat DC-in power supply, HDMI port, satu buah USB Type-C 3.1 Gen 1, juga ada satu buah audio combo jack 3,5 mm. Sementara di bagian kanan terdapat 2 port USB Type-A 3.1 Gen 1, satu slot SD card reader, dan juga tombol power. Sedikit disayangkan, pen holder untuk seri Flex 5 ini menjadi satu dengan USB Type-A, sehingga ketika pen holder kita masukkan seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan satu USB Type-A yang lainnya. Untuk software pendukung sendiri masih sama dengan seri Lenovo yang lainnya. Terdapat Lenovo Vantage untuk mengatur fan, kamera, serta baterai yang ada pada laptop kalian. Software pendukung lainnya adalah Dolby Atmos Audio yang bisa digunakan untuk mengatur kualitas suara audio agar lebih maksimal. Dan ini adalah perbandingannya.
Karena ini seri flex, maka laptop ini bisa kita lipat hingga 360 derajat seperti ini. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, maka keyboard laptop tidak akan berfungsi dan laptop akan pindah menjadi mode tablet. Untuk touchscreen laptop ini sendiri sudah cukup responsif dan juga sudah mendukung untuk fitur 10 jari. Tapi ketika kita pakai pen tablet ada sedikit delay ketika kita pakai pennya terlalu jauh dengan layar seperti ini. Waktunya kita masuk ke pengujian. Kita akan uji laptop ini dengan beberapa software editing dan juga gaming ringan. Apakah hasilnya memuaskan? Oke, yang pertama kita cek terlebih dahulu kecepatan SSD-nya. Untuk software yang kita gunakan di sini adalah Crystal Disk Mark dan hasil yang didapatkan oleh SSD laptop ini adalah 2352 MB per second untuk read-nya serta 1407 MB per second untuk write-nya. Kemudian kita lanjutkan ke pengujian yang kedua. Kita gunakan software Cinebench R20 dan hasil yang didapatkan adalah 1588 di pengujian pertamanya. Lalu kita looping sebanyak 10 kali mendapatkan hasil di rata-rata sebesar 1600-an. Kita lanjutkan tes berikutnya dengan software Blender untuk rendering 3D. Yang pertama kita tes adalah CPU rendering terlebih dahulu dan hasilnya mampu diselesaikan dalam waktu 10 menit 58 detik. Lalu kita tes juga menggunakan GPU rendering dan hasilnya dapat diselesaikan dalam waktu 12 menit 19 detik. Untuk render video kita gunakan Adobe Premiere Pro dengan video durasi 1 menit dan beresolusi 1080 pixel. Laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu 1 menit 17 detik. Selanjutnya kita lakukan pengujian menggunakan software 3D Mark. Di pengujian TimeSpy, skor yang dihasilkan oleh laptop ini adalah 1113. Lalu untuk Firestrike-nya, laptop ini mendapatkan skor 3018. Untuk tes game yang pertama, kita menggunakan Dota 2 dengan settingan medium dan rendering 100%. Untuk FPS yang didapatkan rata-rata ada di 60 FPS dan sempat drop hingga 49 FPS. Untuk pengujian game yang kedua, kita menggunakan CSGO dengan settingan medium. FPS yang kita dapatkan ada di kisaran angka 28 hingga 30 FPS. Namun FPS ini sempat drop ke 20 saat kondisi game lagi rame. Ini adalah bagian dalam dari Lenovo Flex 5i Intel generasi 11. Terdapat satu buah heat pipe dan satu buah fan yang cukup besar dengan satu exhaust. Di bawah heat pipe terdapat SSD NVMe dengan tipe 2242 berkapasitas 512 GB. Untuk baterai dari laptop ini sendiri berkapasitas 4455 dengan 51 Wh. Flex 5 sendiri hampir tidak menyediakan opsi upgrade kecuali untuk SSD-nya. Flex 5i ini bukanlah laptop yang cocok untuk kalian para gamers ataupun editor 3 dimensi. Kenapa? Pasti tidak akan sesuai dengan kebutuhan kalian. Laptop ini lebih cocok untuk kalian editor 2 dimensi dengan fitur tablet mode dan touchscreen-nya pastinya bakal memudahkan kalian untuk menggambar ataupun bekerja dengan software 2D lainnya. Nah, laptop ini sendiri juga ditujukan untuk para profesional yang butuh banget laptop hemat baterai serta mewah untuk sekedar bertemu klien ataupun partner bisnis kalian. Kesimpulannya, saya memberikan skor 8 untuk desain dari laptop ini. Dari segi fitur, mulai dari Lenovo Vintage, fitur Dolby Atmos Audio dan yang lainnya, kita kasih skor 8,5. Sementara untuk performance, kita kasih skor 7,5 mengingat harganya yang terlalu tinggi. Nah, untuk kalian yang memiliki pendapat berbeda atau worth it enggaknya tentang laptop ini, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Sekian review kita kali ini. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Untuk link pembelian dan info lebih lanjut, kalian bisa cek kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita lebih semangat lagi review produk-produk seputar dunia IT. Saya Dimas, sampai jumpa.